Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan persoalan ziaratul kubur ya. Satu praktek keagamaan Islam yang kita sering lakukan dan sering kita temui dalam kehidupan kita. Nah, pada kesempatan pertemuan malam ini kita lanjutkan bahasan kita masih di seputar ziaratul kubur. Qala musannif rahimahullah wa yusannu. Wawunya ini waw ibtida ya. Sekali lagi waw ibtida. Waw istinaf supaya kita paham. Waw yang dimulai di awal kalimat yang artinya tidak memiliki makna, tidak perlu diartikan. Langsung aja kalau diartikan wa yusannu disunnahkan. Sanna menyunahkan, membuat jalan, maka jalan disebut dengan sunnah. Disunnahkan ya yusannu. Disunahkan, apa disunahkan ketika melakukan ziarah kubur? Qiraatu suratil ikhlas, membaca surat al-ikhlas. Jadi membaca surat al-ikhlas, karena surat al-ikhlas ini adalah surat tauhid, surat yang manfaatnya luar biasa. Saya mengajar pengajian terkait dengan khasais suwar wa ayat minal Quran ini, salah satu yang dibahas adalah al-ikhlas di Masjid Nurul Hikmah, dan itu panjang pembahasannya terkait dengan khasiat-khasiatnya dari informasi dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Anda ziarah kubur di dalam fikih mazhab Syafi'i, maka disunahkan membaca surat Al-Ikhlas. Berapa kali? 11 marrah, 11. Makanya ada orang yang baca kulhunya itu lebih dari 10. Tapi kita kan waktunya. Kalau kita habis misalnya jam 8 tahlilan, baca Yasin dulu. Baca surat Al-Ikhlas 11 kali, capek, ya kan? Maka dipotong jadi 3 aja. 3 ini sudah standar yang standar menengah. Standar pertama ya 1, tapi standar menengah 3, standar idealnya 11. Nah, kalau baca sendiri ya 11 saja. Semakin banyak semakin bagus. Jadi yang disunahkan yang pertama adalah membaca surat Al-Ikhlas. Wa an yaqula ba'daha, wa an yaqula, kalau ada an bacanya fathah yaqula. Kalau enggak ada an yaqulu. Wa an yaqula, dan disunahkan membaca ba'daha, setelah membaca surat Al-Ikhlas 11 kali itu. Apa dibaca? Seperti yang kita baca doa tahlil. Tapi doa tahlil kita kan digabungin tuh antara baca Quran, baca salawat, tasbih, tahlil, dan seterusnya. Kemudian baca-baca yang lain tuh, zikir-zikir. Lalu kemudian baca nih setelah membaca semua yang kita baca tadi. Apa? Allahumma ausil misla sawabi ma qara'tuhu ila fulan. Kalau ini kan redaksinya seperti ini, kita bisa pakai redaksi yang lain yang artinya sama. Allahumma rabbana taqabbal wa ausil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Itu diatur tuh, minal Qur'anil azim. Wa ma halalnahu min la ilaha illallah. Wa ma sabbahnahu min subhanallah bihamdi. Wa ma qulnahu, kalau di Palu pakai ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa ma sallainahu ala nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu paketnya tuh, pertama Quran, pahala baca Quran. Makanya di dalam tahlilan tuh ada baca Quran tuh. Pertama Al-Fatihah, kulhu, kemudian Al-Falaq, An-Nas, kemudian membaca awal surat Al-Baqarah, kemudian membaca ayat kursi, 2 akhir atau 3 akhir surat Al-Baqarah di akhir tuh. Nah, itu namanya Al-Qur'an gitu. Dan itu dasarnya ada, bukan para ulama menyusun tanpa dasar, ada dasarnya itu. Hadis-hadisnya ada.
Nah, baru setelah baca kita bilang Allahumma ausil. Apa itu ausil? Ausil itu sampaikan. Allahumma ya Allah sampaikan misla sawabi ma qara'tuhu, seperti pahala yang aku baca. Jadi di sini bab pembahasan fikih namanya ihda'us sawab, mengirim pahala. Orang-orang salafi enggak percaya. Orang-orang Wahabi enggak percaya itu pahala bisa dikirim. Kenapa mereka enggak percaya? Karena orang yang udah meninggal dia bertanggung jawab sendiri. Tidak saling memikul tanggung jawab. Apalagi istilahnya pahala itu sampai atau tidak. Padahal junjungan mereka Ibnu Taimiyah mengatakan sampai. Junjungannya itu Ibnu Taimiyah tuh kelompok Salafi Wahabi itu. Tapi mereka enggak pakai tuh pandangan dari gurunya. Bahkan guru para guru. Orang bilang apa tuh kalau guru para guru itu? Maha gurunya. Maha gurunya dia nggak percaya. Nah, bacanya adalah sebenarnya membaca tidak harus persis seperti ini. Yang penting maknanya sama. Allahumma ausil misla sawabi ma qara'tuhu ila fulah. Ya Allah, sampaikan seperti pahala yang aku baca. Karena membaca semua itu dapat pahala nggak? Nah, ketika itu mendapat pahala, maka kita bilang, ya Allah sampaikan pahala seperti yang saya baca. Jadi, saya dapat pahala dari membaca ini, dan seperti yang saya baca, kirimkan juga ke dia. Jadi ada kiriman. Ila fulan, kepada si fulan. Maksudnya apa? Lil mauta, kepada yang sudah meninggal. Kira-kira bermanfaat nggak? Di sini disebutkan. Fa innaha tanfa'uhum kama tanfa'uhum as-sadaqatu. Karena mengirimkan bacaan Quran kepada orang yang meninggal itu tanfa'uhum, memberikan manfaat buat mereka. Apa manfaatnya? Pertama, azabnya dikurangi. Azabnya dikurangi tuh. Jadi ketika dia sedang diazab tuh, tiba-tiba dibacain. Khusus nama dia. Di situ dikurangi azabnya. Dan dia sangat bersyukur, sangat berterima kasih. Nah, kita kalau datang ke kuburan, karena nggak semuanya orang soleh. Pasti di antara kuburan seperti di Kober, banyak yang disiksa tuh. Maka pas masuk ke dalam kuburan itu, pemakaman itu, kuburan, kirimin tuh, baca aja nih. Kalau memang nggak mau baca semua, baca Al-Ikhlas. 11 kali, kirimin aja. Qul huwallahu Allahu samad, nggak banyak, paling 10 menit sampai kan. Kemudian baru kita bilang pakai bahasa Indonesia, ya Allah, sampaikan pahala dari apa yang saya baca ini buat orang-orang yang ada di dalam kubur. Selesai. Mereka ini gembira. Kenapa? Siksanya dikurangi di adab kubur. Dan dosanya nanti yang kecil pun bisa dihapus. Yang kecil. Kalau yang besar, nanti ada perhitungan di akhirat. Apa? Siksa dulu. Bersihin dulu supaya bersih. Tapi di situ nanti ada syafaat. Oh, enaknya. Apa syafaat pertama? Syafaat yang pertama adalah macam-macam syafaat. Kalau Anda suka baca Quran, Quran bisa memberikan syafaat. Kalau Anda suka sedekah, sedekah bisa memberikan syafaat. Kalau Anda sering bertemu dengan orang-orang soleh, nanti orang soleh itu bisa memberikan syafaat kepada Anda. Atau para ulama tuh. Jangan anggap enteng para ulama. Ulama itu memberikan syafaat. Orang yang mati syahid memberikan syafaat. Dan yang paling hebat nanti syafaat Rasulullah. Dan Rasulullah akan memberikan syafaat buat umatnya. Maka kalau ingin dapat syafaat Rasulullah, di dalam hadis-hadis itu disebutin tuh. Apa? Salah satu kalau ente dengar azan, baca doanya tuh. Doa setelah azan. Baca itu. Apa doanya tuh? Nah, terus ada al-maqam al-mahmud tuh. Itu maqam mahmud itu artinya memberi syafaat. Maqaman mahmudan kan? Istilahnya al-maqam al-mahmud. Maqam yang dipuji, di situ kata para ulama, di situlah syafaat Rasulullah SAW. Baik syafaat uzma maupun syafaat secara umum. Syafaat uzma itu nanti mempercepat proses hisab. Karena di padang mahsyar itu luar biasa panik dan nunggunya lama. Seperti orang nunggu dokter lagi sakit kan susah itu. Ngantrinya lama. Dipercepat nanti dengan syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi yang pertama disunahkan baca apa tadi?
Berapa kali, Mam? 11. Jadi ingat, Mam, jangan sampai lupa. Bermanfaat nggak? Bermanfaat. Apa manfaatnya? Tadi bisa mengurangi azab kubur. Ahlussunnah wal Jamaah percaya itu. Itu yang pertama. Wa yusannu, disunnahkan ayyaqruba mim mazurihi ka qurbihi min hayyan. Disunahkan apa? Mendatangi dengan dekat ya, mendatangi ya, yaqruba ini artinya dekat, qarib. Yaqruba, tapi maksudnya mendatangi. Kalau mendatangi pasti kan dekat tuh. Seperti apa? Ka qurbihi minhu, seperti dekatnya dia kepada orang itu hayyan pada saat dia masih hidup. Kalau keluarga kan pasti dekat. Maka keluarga itu disunahkan ketika membacakan surat tersebut, disunahkan apa? Mendatangi mazurihi, tempat yang dia ziarahi, maksudnya kuburannya. Datang ke kuburan, jangan dianggap sini juga sampai. Memang sampai, tetapi nanti kalau di tempat penguburan itu banyak manfaatnya. Kita udah jelasin tuh kemarin. Apa? Kita lihat nisan itu, kita berpikir, dia udah meninggal. Kemarin masih duduk ngopi sama gua. Sekarang udah nggak ada. Gua nanti nyusul tuh. Makanya doa orang masuk ke dalam penguburan itu salamnya apa? Wa inna bikum lahikun. Kami nanti semua akan ngikut ente. Jadi ada perasaan bahwa dia akan mati. Berarti dia akan mempersiapkan diri menghadapi kematian itu. Itu pentingnya ziarah kubur. Yang kedua tadi adalah mendatangi tempat kuburnya seperti kakurbi, seperti dekatnya dia kepada orang itu hayyan, dalam keadaan hidup. Pada saat dia masih hidup, dia dekat banget sama dia tuh. Kalau datang ke kuburan, disunahkan juga wa yusallimu alaihi mustaqbilan wajhahu, dan mengucapin salam kepada dia mustaqbilan wajhahu, dengan menghadapkan wajahnya. Jadi ke kuburan itu dihadap. Datang ke kuburan, ke orang itu nih, kita ziarah tempatnya, kita lihat assalamualaikum, kita ngucapin salam. Lalu apa yang terjadi kalau kita ngucapin salam? Fa innahu yaruddu alaihi salam wa ya'rifuhu. Karena dia yang sudah meninggal dan pindah ke alam barzah itu, yaruddu alaihi salam, dia balikin salamnya. Dibalikin tuh. Wa ya'rifuhu, dan dia mengenal orang yang mengirimkan salam. Jadi kalau ditanya, apakah orang yang meninggal itu mati? Itu bukan mati. Kita ini kan mengatakan seperti orang-orang sekuler. Orang yang meninggal dicabut ruhnya selesai. Bukan. Dia hanya pindah ke alam lain. Berarti dia masih hidup. Tapi hidupnya bukan dengan raga. Hidupnya dengan apa? Ruhnya. Kalau hidup dengan ruh berarti dia nggak mati tuh. Karena dia nggak mati, maka dia akan mempertanggungjawabkan di alam barzah apa yang terjadi. Kita udah bahas tuh di Mukhtasar Al-Qurtubi, kalau kita amalannya baik, ya baik kita. Ditemani dengan seorang yang mukanya ganteng, wajahnya ganteng, kalau dia perempuan cantik misalnya, terus berpakaian rapi, sutra, dan wangi, kan enak kita ditemani. Di kuburan tuh sepi, ditemani, berarti enak ada temannya. Tapi kalau temannya serem, seperti orang mimpi gelisah terus tuh. Nah itulah amalan kita. Kemarin kita udah bahas tuh. Ada amalan berubah jadi babi. Ada amalan berubah jadi apa? Singa. Berubah jadi anjing. Apa yang dilakukan? Digigitin terus tuh. Ingat kan? Kemarin kita bahas tuh. Digigitin terus. Bayangkan kita udah tempat sepi, digigitin sama anjing. Sakit nggak? Apa roh kita yang disiksa? Jadi jangan anggap bahwa selesai mati. Justru situlah musibah terbesar ketika Anda sudah meninggal. Kalau saat hidup di dunia nggak mempersiapkan diri itu. Maka di dalam fikihnya itu nggak dibahas tentang apa yang terjadi di dalam kubur. Tapi adabnya ketika kita berziarah kubur itu diajarkan secara fikih. Tapi kalau ingin tahu apa yang terjadi, ya mukhtasar. Itu dijelaskan secara detail dengan hadis-hadis dan informasi-informasi dari Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang didapati juga dari Rasulullah. Nah, kalau ditanya, apa dalilnya? Tuh, apa dalilnya?
Kalau orang yang meninggal itu nungguin kita doa dari kita, nungguin kiriman pahala dari kita. Makanya orang-orang mukmin itu sebenarnya gembira. Karena setiap saat pasti dia dikurangi siksa kuburnya. Kenapa? Pasti setiap malam ada yang bacain doa ke dia. Ada nggak kira-kira? Ada. Misalnya saya beri contoh. Ini jam berapa sekarang ini? Jam 9, jam setengah 9. 1 jam perbedaannya dengan wilayah timur, wilayah tengah. Itu di sana pasti sedang membaca tahlil, pasti ada. Ada nggak yang baca tahlil? Ada. Begitu juga berikutnya terus berputar. Berarti kalau dihitung tidak terputus. Tuh kan? Kalau dia tidak terputus dan dikirimkan minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, dapat nggak orang beriman? Dapat. Di situ dikurangi. Itulah hikmahnya. Allah Maha Pengasih. Maka ketika kita berdoa, jangan lupa doa buat orang-orang beriman tuh. Kenapa? Karena itu membantu orang-orang yang sudah masuk ke alam kuburnya. Itu manfaat dari tahlil. Bahkan yang anti tahlil kalau meninggal masih dapat dia. Dia anti tahlil nih, orang lain disalahin. Dia meninggal. Terus ada orang baca tahlil, minal mu'minin wal mu'min. Dapat nggak dia? Dapat, kurang aja dia yang dapat juga. Dapat juga dia. Nanti baru dia tahu, oh ternyata dapat tuh. Oh dulu salah, kan jadi sadar juga. Menang banget. Menang dapat juga dia. Nah, sekarang kita lihat nih, apa dalilnya? Nah, ini disebutkan dalilnya, karena informasi harus dari dalil ya. Dari hadis atau Quran. Tapi biasanya yang begini rata-rata dari hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "Ma min ahadin," tidak seorang pun gitu. Ma ini artinya ma nafi ya. Tidak ada seorang pun, maksudnya gitu kan? Tidak ada seorang pun yang murru melewati, yang murru marra, yang murru murur melewati. Nanti ada aturan jalan, nizamul murur. Nizamul murur apa? Aturan lalu lintas. Tuh, nizamul murur. Nah, kata marra ini melewati. Tidak seorang pun melewati biqabri, melewati kubur. Kubur siapa? Akhihi, saudaranya al-mu'min yang beriman, karena ya'rifu fid dunya, yang dia waktu hidup di dunia dia kenal sama dia. Ini teman gue nih, kan gitu kan? Dia lewatin, oh ini si Ahmad Sururi nih. Temen gue ngaji dulu nih. Nah, kirim salam tuh. Di sini disebutkan tuh. Fayusallimu alaihi, lalu kemudian dia ucapin salam illa arafahu. Kecuali orang itu yang meninggal pasti dia kenal. Kalau dia kenal, waradda ali salam. Dan dia menyampaikan salam. Berarti dia nggak mati dong. Kok dia nggak mati? Karena dia bisa nyampein salam. Yang bisa nyampein salam, yang hidup atau mati. Itu. Berarti konsep mati itu bukan konsep seperti dalam Islam. Islam itu bukan mati, tapi berpindah ruhnya ke alam barzah. Bahkan disebut alam barzah. Barzah itu artinya pemisah. Ini dunia, ini akhirat, tengah-tengahnya. Karena akhirat belum dibuka. Ibarat Anda mau pergi ke Sulawesi misalnya, naik apa tuh? Pesawat. Anda kalau mau naik ke pesawat, kira-kira berada di terminal nggak? Terminal itu namanya alam barzah. Anda nunggu dulu situ. Nanti pas saatnya penerbangan ini datang, baru Anda naik. Ini namanya ke alam akhirat. Saya ngerti kan? Logikanya gitu. Jadi orang yang meninggal itu seperti ada di terminal. Nunggu pemberangkatan. Di terminal kan ada VIP. Kalau VIP enak nggak? Enak, dapat Garuda kartu. Saya pernah dikasih tuh. Kartu yang, tapi nggak pernah saya pakai. Karena kita bukan orang yang suka nikmati yang enak-enak. Emang nggak biasa saya. Biasanya dengan yang lain. Itu ada VIP, enak dia. Minum kopi gratis. Kenapa? Ada kartunya. Semuanya ditanggung tuh oleh Garuda. Ada lounge. Ada bahasanya ada lounge. Tapi orang yang ekonomi, lain lagi. Sama orang yang ada di alam barzah, begitu. Ada yang VIP. Kalau VIP itu kuburannya luas. Kenapa dia luas? Allah kasih luas. Warna hijau terampat. Ada jendelanya. Jendela itu surga kelihatan pemandangannya. Terus masuk apa? Masuk aura-aura surga. Dan tempat tidurnya dari sutra. Di alam barzah. Kita udah bahas di Mukhtasar. Kira-kira pemandangannya surga. Mau cepat-cepat masuk surga nggak? Maka orang seperti itu yang diberi, oh Allah cepat kiamat terjadi. Tapi orang-orang yang hidupnya bermasalah di dunia,
menderita dia. Seperti orang-orang kelas di bawah ekonomi itu menderita. Ibarat naik pesawat, pesawatnya paling belakang itu. Brak, misalnya kan. Menderita bener tuh. Dengan dekat mesin lagi. Ngomong, menderita tuh. Ada beruduk kan. Nah, ibarat logika seperti itu. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, kalau seorang mukmin dia melewati kubur saudaranya yang dia kenal pada saat di dunia, lalu dia ngucapin salam, yang dikubur tahu dia, lalu membalikan salam. Ini hadis rawahu Ibnu Abdil Bar, diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar fit Tamhid. Ada kitab namanya Tamhid. Bi isnadin sahih. Sanadnya sahih. Artinya apa? Ini bisa dipakai sebagai dalil. Karena sanadnya itu artinya perawinya yang meriwayatkan dari ulama hadis terus ke atas sampai sahabat sampai Nabi. Itu nyambung tuh sanad. Itu namanya bi isnadin sahih. Wa mimman sahhahahu, yang mensahihkan hadis ini, mengatakan hadis ini sahih adalah Abdul Haq, seorang ulama namanya Abdul Haq. Summa yatawajjahu ilal qiblati wa yad'u lahu. Kemudian kalau dia sudah ngucapin salam, ngelihat kepada kuburan orang itu, jadi kalau masuk nih ke kuburan, kita kan menuju ke kuburan yang kita maksud kan. Menghadap ke kuburan itu, ngucapin salam. Setelah ngucapin salam, apa yang dilakukan? Summa yatawajjahu ilal qiblati, kemudian dia menghadap ke kiblat. Kuburan menghadap mana sih? Kuburan kan kiblat mana? Kiblat ini. Kuburan menghadap sini kan? Maka Anda kalau doa di sini nih pas kepalanya ke kiblat. Jadi ke sini menghadap kiblat, bukan di belakang kuburan. Kalau belakang kuburan bukan menghadap kiblat, menghadap mana ke sana itu? Selatan. Selatan ya? Selatan sana kebalik, utara sana. Sini selatan. Kalau selatan arah saya ke Ciputat, ini kan selatan nih. Kalau utara ke Cilincing kan di sana tuh. Tanjung Priok. Ini kiblat di barat. Berarti Anda menghadapnya bukan menghadap ke utara. Balik tuh. Berarti dekat kepalanya menghadap kiblat. Ya tawajjahu ilal qiblah wa yad'u lahu. Kemudian dia baca doa. Setelah apa? Setelah baca qul. Tetapi ulama-ulama kita bukan cuma qul, gabungin semua itu jadi tahlilan. Digabungin semua. Tapi kalau Anda memang maunya singkat aja, qul aja cukup. Berapa kali tuh? 11 kali. Nah, kita sudah paham kan? Artinya fikihnya udah paham. Prakteknya kita sering lakuin, tapi ini fikihnya, teorinya udah ada. Teorinya seperti itu. Kita lanjutin. Karena ini yang terakhir nih ya, tentang ziarah kubur. Mudah-mudahan bisa dibahas kalian ya. Wad du'a'u yanfa'u. Doa itu bermanfaat. Manfaatnya apa? Lidaf'il adab, untuk menolak adab. Tadi meringankan adab kubur. Pada saat dia disiksa, siksaannya berat, tiba-tiba diringanin. Karena setiap saat, setiap waktu itu sering orang baca tahlil dan ngirimkan pahala membaca tahlil. Tahlil ini yang saya maksud keseluruhan ya. Keseluruhan doanya dikirimkan. Maka pada saat itu orang-orang beriman setiap saat, setiap waktu itu diringankan adab kuburnya. Ngerti kan? Apalagi kalau dia bacanya khusus. Khususon ilaro. Wah, paling enak tuh. Ibarat paket khusus, didatangi langsung. Kalau paket umum, ente datang ke kecamatan. Ngantri sama-sama, nunggu bantuan tuh. Bansos. Sehingga berebutan. Bahasanya gitu. Makanya ada satu cerita yang diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, Syekh Zainuddin Al-Malibari, itu ada satu pembahasan di situ. Di situ diceritakan tentang seorang ulama yang mungkin sering saya ceritain ya ketika bicara tentang persoalan takziah. Itu bermimpi. Dalam mimpinya dia lihat banyak orang bangun dari kuburan. Setelah itu berada di atas kuburan, tiba-tiba berebutan. Nah, ketika berebutan, yang mimpi itu lihat ada satu orang tidak berebutan. Dia tanya, "Pak, yang direbutin mereka itu apa?" Kata bapak itu, yang direbutkan mereka itu adalah bacaan-bacaan tahlil, tasbih, tahmid, qiraatul Quran dan selawat yang dikirimkan orang yang masih hidup kepada yang sudah meninggal, minal mu'minin wal mu'minat. Jadi
orang mukmin laki-laki dan perempuan sama berebutan mereka itu. Ibarat seperti bangsa dilempar-lempar begitu. Loh kok Bapak nggak ikut? Kata Bapak itu, saya nggak perlu, saya sudah cukup. Kenapa? Setiap hari saya dapat kiriman, bacaan Quran, pahalanya. Setiap hari. Jadi saya nggak butuh, ngapain dia rebut, capek. Nah, kemudian disebutin ciri-cirinya. Besok pagi dicari, ternyata ada memang sering baca Quran, dikirimin. Ihda'us sawab qiraatil Quran. Kita kalau baca Quran, jangan lupa. Habis baca itu, selesai baca, kita bilang, ya Allah, pahala dari membaca Quran ini saya kirimkan buat. Nggak usah pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Jangan selalu berpikir, Arab nih, gue nggak bisa bahasa Arabnya, gimana doa? Pakai bahasa Indonesia. Jangan dipersulit dengan bahasa. Kecuali di dalam sholat, jangan pakai bahasa Indonesia. Anda harus ngapalin. Hah? Nah itu perlu dipahami, jadi penting. Jadi kalau baca Quran jangan lupa kirimin kepada yang sudah meninggal, terutama orang tua kita. Nah, pas yang kedua, dia mimpi lagi sama. Tapi mimpi yang kedua itu dia lihat bapak yang dia temui pada mimpi pertama nggak berebutan, sekarang berebutan. Besok dicari, udah meninggal loh anaknya. Berarti udah nggak ada lagi yang ngelanjutin. Seharusnya cucunya. Berarti nggak ngelanjutin. Putus dia, kasihan. Tetapi dia masih dapat bagian dari yang umum tadi, minal mu'minin wal mu'minat. Masih dapat. Tujuannya apa? Lidaf'il adab. Supaya adab itu dikurangi atau dilepaskan. Tapi itu artinya menolak. Ditolak azab. Waraf'id darajat. Kalau dia memang orang-orang yang bagus ya hidupnya, maka derajatnya ditangaikin. Kenikmatannya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya nikmatul kubri, nikmat kubur. Jadi ada azab kubur, ada nikmat kubur. Apa nikmat kubur? Tadi yang saya bilang. Di kuburan dia bukan seperti kesepian. Di kuburan dia tidak menderita, tapi dia mendapat kenikmatan. Ya mudah-mudahan kita begitu, supaya dapat kenikmatan kubur. Nah di sini kata Nabi qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mughawis atau mutaghawis. Tidaklah seorang fi qabrihi yang meninggal di dalam kuburnya illa kecuali kal ghariki seperti orang tenggelam. Garik itu tenggelam. Al mughawis minta pertolongan. Di dalam riwayat lain disebut al mutaghawis, meminta pertolongan. Jadi kalau orang tenggelam pasti dia minta pertolongan, dan pertolongan itu yang sesuai dengan keadaannya. Coba Anda tenggelam di lautan misalnya, ada orang datang. Orang itu bilang, gua kasih lu 2, intan emas perak atau pelampung. Itu pilih yang mana? Pelampung. Pada pelampung murah. Kenapa? Yang nyelamatin. Oh gitu loh. Nah di kuburan itu yang nyelamatin apa? Disebutin di sini. Yang menyelamatkan itu nanti adalah doa. Alladzi yatlubu, yang dia minta tuh sama orang yang sudah meninggal apa? Al-ighatsah, pertolongan. Maka muncullah istighatsah, minta pertolongan. Memberikan pertolongan namanya ighatsah. Pertolongan namanya al-ghaus. Orang yang memberikan pertolongan al-mughits, kan? Ya mughits. So Allah memiliki sifat al-mughits, memberikan pertolongan. Apa pertolongan? Yantaziru, dia menunggu. Yantadir, intadir, tunggu. Intadhara, yantaziru, intidhar. Ghurfatul intidhar, ruang tunggu. Atau sholatul intidhar. Menunggu itu. Apa yang dia tunggu? Dakwatan. Dakwah itu artinya doa. Yang dia tunggu doa itu, bukan yang lain. Dia nggak butuh emas, dia nggak butuh perak, doa yang dibutuh. Talhaquhu, yang diberikan min ibnihi, dari anaknya. Kalau anaknya masih hidup, dia bacain doa. Wa akhi, atau saudaranya. Au sadiqin lahu, atau temannya. Fa idza lahiqathu, kata Nabi, kalau mayit itu mendapatkan doa tersebut, atau doa itu diperoleh oleh orang yang meninggal itu, kanat ahabba ilaihi, maka doa itu lebih dia cintai minad dunya wa mafiyah, daripada dunia dan isinya. Artinya dunia dan isinya kan segala kenikmatan ada. Apa?
Emas, perak, semuanya, mobil, tahta, jabatan, itu dunia tuh. Tapi orang yang meninggal ketika dia dapat doa, itu lebih dia cintai ketimbang yang tadi tuh. Berarti doa penting nggak? Penting. Doa itu penting. Makanya Rasulullah ngajarin kita, Allah ngajarin kita. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kelompok ketiga kata Allah yang dimuliakan Allah selain Muhajirin dan Ansar dalam surah Al-Hasyr, ada kelompok ketiga siapa? Walladzina ja'u min ba'dihim. Mereka yang datang setelah mereka. Siapa? Kita. Yaquluna, yang mereka ini yaquluna berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wal ikhwanina, dan saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, yang sudah mendahului kami. Maka itu doa dibaca. Kenapa? Karena itu Allah ngajari yang dibutuhkan orang yang sudah meninggal itu tuh. Karena dia seperti orang tenggelam, butuh pertolongan. Nah, itu penting tuh. Atau sedekah dari orang yang hidup. Sedekah nih. Makanya penting kalau ente sedekah jangan egois, bukan buat diri sendiri. Kirimin juga buat yang sudah meninggal. Kira-kira yang mengirimkan sedekah itu dapat pahalanya, dapat tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kita sedekah, kita kirim nih, ini buat saudara saya A, B, C, D. Kemudian dan orang-orang beriman langsung minal mu'minin wal mu'minat. Semuanya dapat, ente dapat juga tanpa dikurangi sedikit pun. Tapi kalau nyumbangin sedikit, jangan kasih banyak namanya. Kasihan yang baca tuh, Ruri. Capek. Pak Bejo tuh, Pak Bejo datang ke situ. Nih, banyak banget namanya nih. Ada 20 misalnya. Kan semuanya tuh dia. Banyak tuh nih. Nanti biar Ruri yang baca sih. Datang dia ke sini bawa apa tuh? Sedekah dari buat Mulyati. Istrinya Mulyati ya? Aja Mulyati. Nah itu baca. Tapi kalau kita capek bilang aja semua nama yang ada dalam kertas ini, ya kan? Allah Maha tahu, capek baca. Apalagi kalau dibacanya seperti Haji Alwi bacanya tuh. Al-Maghfur lahu, walaupun panjang kan? Ilaru al-Maghfur, Ilaru al-Maghfur panjang, capek tuh. Kalau baca langsungnya ila arwai, A, B, C, D, E, F, G selesai. Nggak pakai al-Maghfur, ila arwai aja. Jangan ila ro fulan panjang tuh. Jontor bibir. Dibaca di musola Taqwa panjang banget tuh. Sampai mau Isya tuh belum selesai. Repot itu. Nah, maksud saya adalah disingkat aja. Tetapi menyebutkan nama penting juga. Tapi kalau namanya panjang, ya gimana caranya supaya nggak menghabiskan waktu. Kalau di Masjid Al-Anwar saya lihat jam 11:30 sudah baca itu. Al-Anwar ya. Saya pernah sekali sholat banyak banget dibaca. Setengah jam. Iya, saya bilang gila itu. Dua lagi kayak seperti di acara televisi 2 orang. Baca satu. Pakai jas. Keren kan? Maksudnya jas Al-Anwar, jadi ada jas. Saya bilang keren nih. Sebelum khutbah, karena saya datang jam 11 ya. Jam 11 di situ disemprot-semprot tuh mimbarnya, dibersihin. Keren juga saya bilang. Nah itu perlu dicontoh juga Rul ini kan udah aktif dia. Lap-lapin tuh, Ruman lah, lap-lapin tuh. Artinya kalau mimbarnya bersih kan enak kan? Bersih. Yang kedua, saya pernah tuh khutbah, mimbar banyak nyamuk di bawah itu. Kan digigit-gigit, kita setengah mati kan. Saya bilang, waduh ini nggak disemprot. Harusnya semprot dulu, kita jadi korban. Bahasanya orang itu, DKM menjadikan saya sebagai tumbal seperti digigit nyamuk. Bangsa. Iya banyak itu nyamuk. Oke ya, jadi doa itu penting. Wa inna, dan sungguh kata Nabi, hadayal ahya'i lil amwat, hadiah orang yang masih hidup kepada yang sudah meninggal, amwat, apa? Ad-du'a'u wal istighfar. Doa dan permohonan ampun buat mereka oleh kita. Ya Allah, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ampuni mereka, sayangi mereka,
Maka doa ketika orang sholat jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Penting tuh. Itu yang dibutuhkan orang yang sudah meninggal. Rawahud ad-Dailami. Hadis diriwayatkan Imam ad-Dailami. Wa dhahaba, zahaba ini bukan pergi ya, tapi berpendapat. Maka muncul kata madhab. Madhab itu pendapat. Wa dhahaba, berpendapat, siapa aksarus salafi, para ulama-ulama salaf, mayoritas ya, berpendapat. Jadi bukan cuma satu, mayoritas. Aksar, bukan katsirun minas salaf, tapi aksarus salaf, mayoritas. Wa fihim, di antara para ulama salaf itu minas sahabat, di antara kelompok ulama sahabat itu ada Ibnu Umar. Namanya Abdullah Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, ahli hadis. Dan dia termasuk 7 dari perawi hadis terbanyak dari kelompok sahabat. Itu Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, dan Ibnu Umar ini jelaskan nih, asyaddus sahabati tamassukan bisunnah. Sahabat yang paling kuat berpegang pada sunnah. Artinya kalau bukan sunnah dia nggak mau pakai. Berarti dia dekat dengan, maka dia perawi hadis terbanyak. Di antara 7 perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah dari kelompok sahabat. Apa kata Ibnu Umar? Oh belum ya? Wa minal a'immati, dan di antara para imam madhab, ini tadi sahabat, ini imam madhab. Siapa yang berpendapat? Di antaranya adalah Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal ini moyangnya kelompok salafi. Jadi kelompok salafi yang melarang itu ulamanya Ahmad bin Hambal dan Ibnu Taimiyah, mereka mengatakan sampai. Kalau kita baca Quran, kita kirim kepada orang yang meninggal sampai. Berarti kelompok-kelompok ulama, kelompok Wahabi ini enggak konsisten dengan gurunya. Enggak, kalau bahasanya Megawati, enggak tegak lurus gitu. Tegak lurus kepada pimpinannya, itu maksudnya. Jadi dia berbeda. Nah, sekarang kita lihat nih. Apa pendapatnya Abdullah Ibnu Umar dan Ahmad bin Hambal? Pendapatnya adalah ila usuli sawabi qiraatil Qur'ani lil mayyit. Wa dhahaba aksarus salaf, para ulama salaf dari kelompok sahabat seperti Ibnu Umar, dari imam mazhab seperti Ahmad bin Hambal, dan dia termasuk apa ini bacanya ini? Atba'ul a'immati lil aqdar. Jadi imam yang banyak mengikuti asar atau berpendapat mengikuti asar sahabat. Apa pendapat mereka itu? Ila wusuli thawabi qiraatil Qur'ani lil mayyit. Usul itu sampai. Wasala yasilu usul sampai. Apa yang sampai? Thawabi, pahala, thawab. Pahala apa? Qiraati, membaca Al-Qur'ani, Quran lil mayyiti, bagi si mayit. Berarti ulama-ulama yang jadi rujukan para Wahabi itu siapa? Seperti Ahmad bin Hambal dan Ibnu Taimiyah termasuk, itu mengatakan sampai bacaan Quran kalau dikirimin orang yang masih hidup kepada yang sudah meninggal, kepada mayit itu sampai dan memberikan manfaat. Berarti kita berpegang kepada pendapat ini dan pendapat para imam kita. Nah, di sini disebutkan Rawa Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan, yaitu hadis 2.300 ya, 20.300. Berarti banyak banget hadis yang dikumpulin nih. Bisanadin da'ib, tapi sanadnya lemah. Wan Nasa'i, termasuk yang meriwayatkan Imam Nasa'i di dalam kitab Fis Sunanil Kubra, kitab As-Sunan Al-Kubra, nomor hadis 1847. Tuh banyak banget hadisnya. Apa hadisnya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, qalbul Qur'ani Yasin. Jantungnya Al-Qur'an Yasin. La yaqra'uha rajulun, jika dibaca oleh seseorang, yuridullaha wad daral akhirah, yang orang itu menghendaki Allah dan rumah akhirat, maksudnya surga, illa ghafara lahu, kecuali orang itu, atau ghufira lahu, kecuali orang itu diampuni Allah Subhanahu wa taala.
Maka Yasin itu menjadi satu surat yang sering kita baca kalau tahlilan. Kenapa? Karena di sini Nabi mengatakan kalau orang membaca Yasin lalu dia minta kepada Allah, maka orang itu dengan bacaan Yasin akan dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu hadis lagi, Yasin 5 qurya min. Yasin tergantung niat orang membacanya. Kalau ente misalnya ada banyak masalah, baca Yasin, minta sama Allah dengan barokah Yasin. Ini dibaca Yasin tujuannya apa? Untuk bisa memberikan ampunan kepada yang sudah meninggal. Maka Yasin dibaca. Bacalah Yasin tuh. Kalau di kita kan Yasin dibaca kan? Kalau di tempat-tempat lain jarang karena terlalu panjang. Kalau mau baca Yasin dari jam 8 udah mulai. Atau jam 8 kurang 15 harus sudah mulai. Karena jam 8 udah selesai baca Yasin. Baru baca ini. Kita ini kan banyak sekali yang dibaca. Saya kadang-kadang nggak kuat. Apa yang dibaca? Tahlilan. Sebelum tahlilan dibaca apa? Maulidan. Waduh. Asrokolnya panjang lagi pakai asrokol di Betawi kan. Mar apa? Panjang tuh. Apa sengaja? Ngantuk saya nggak kuat gue ngantuk. Jam 10 baru selesai. Ditambah lagi penceramah 3 April kata. Seperti siapa tuh Ustadz Mahfud Arsyad kan. Saya tanya kenapa ente nggak hadir? Jadi imam subuh di Al-Ikhlas. Karena kemalaman. Habis baca maulid, baca Quran. Jam berapa? Jam 12:30 baru selesai. Di mana tuh? Di daerah mana? Akhirnya tidur keterusan sampai jam 4 lewat. Entar kan subuh jam 4 kan? Udah siap. Pantesan di Al-Ikhlas tidak ada dia. Bilang nggak bisa datang. Kenapa? Keterusan tidurnya. Saya bilang, berapa penceramah? 3. Tuh, penceramah 1 aja lah. 1. Yang satu lagi sambutan selesai kan. Kalau terlalu banyak memang ini sampai malam sekali. Nah, yang mana tadi? Iqra'uha ala mautakum, maka bacakanlah Yasin kepada yang sudah meninggal. Ini ala mautakum ini yang sudah meninggal. Tapi kalau yang sebelum meninggal pada saat ketika dia mau sakarat lakinu atau ini yang sudah meninggal nih biasanya. Iqra'uha ala mautakum, bacakan Yasin kepada yang sudah meninggal di antara kalian. Maka kemudian dari hadis ini dipahami oleh ulama kita, disusunlah tahlilan. Tuh. Jadi tahlilan itu susunannya adalah ijtihad para ulama, sumbernya dari hadis. Jadi kalau tanya bid'ah dari mana orang sumber dari hadis? Cuma disusun, dirapiin. Supaya kita bacanya nggak berantakan. Makanya ada yang baca, bukan kulhu dulu. Apa yang dibaca? Dari awal, nanti belakang tuh kulhu. Apa dibaca? Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah apa dibaca? Al-Baqarah. Ada yang baca kulhu kan? Nanti baru baca Al-Baqarah. Harusnya Al-Baqarah dulu, kalau mau urutan tuh. Ada yang begitu cara berpikirnya. Al-Baqarah, dari awal, pertengahan, ayat kursi, kemudian akhir. Baru baca kulhu. Jadi urutannya begitu. Kita enggak kulhu. Hari itu nanti dibaca lagi Al-Fatihah, baca lagi awal Al-Baqarah, baru ayat kursi dan seterusnya. Yang bagus menurut saya harus berurut. Tapi nggak apa-apa karena nggak ada dasarnya. Disusun para ulama itu tujuannya supaya bacanya rapi. Itu maksudnya seperti itu. Termasuk baca Yasin. Dan ini ada hadisnya, Iqra'uha ala mautakum. Bacakan Yasin bagi orang yang sudah meninggal. Lalu kirimkan pahala dari bacaan itu. Maka nanti ketika doa tahlilnya lengkap sudah tuh, gabungan cakep tuh. Allahumma rabbana taqabbal wa'usil. Setelah yang penting maknanya pengiriman gitu maksudnya. Mau bacanya gimana yang penting maknanya itu adalah pengiriman. Dari bacaan Quran, bacaan tahlil, tasbih, tahmid dan seterusnya dikirimkan kepada ususun ila arwahi apa itu? Manijtama'na hahuna bisababihim. Di mana kita ngumpul karena dia nih, karena terlalu banyak namanya, maka disebut bisababihim, tubuh dan seterusnya. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah orang-orang yang ahlul bait ya, keluarga dari yang mengadakan acara itu dapat semuanya. Maka dibacain di awal. Kalau udah dibacain di awal, nggak usah disebutin lagi. Pada saat doa,
Biasanya dibacanya Al-Fatihah ila ruh itu kan. Nah, pada ila arwahi manistamana hahuna bisababihim. Khususnya buat ruh-ruh orang-orang yang kita kumpul karena dia. Karena orang itu nih yang meninggal, keluarganya ngundang kita. Nah, karena dia, udah selesai, nggak usah disebut lagi. Bacain lagi tambah panjang. Jadi disingkat. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Nah, kita lanjut lagi sedikit lagi. Nanti sisanya baru di akhir. Masih ada ya? Masih dikit lagi ya? Rawat Tabrani, yang tadi hadis ini wasohahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Warawat Tabrani wal Baihaqi annal Lajjaj, Imam Tabrani dan Baihaqi meriwayatkan bahwa seorang bernama Lajjaj ulama ausa ibnahu, dia wasiat kepada atau pesan kepada anaknya, idza wada'ahu fi lahdi, kalau dia nanti meninggal diletakkan dalam tiang lahatnya, ayyaqra inda ra'si, dibacakan di kepalanya, maksudnya pas kepala dari kuburan itu apa? Bi Fatihatil Baqarati wa khatimatiha. Dibacakan awal Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Berapa ayat tuh? Namanya Fatihatil Baqarah. Berarti pembuka Al-Baqarah. Kemudian baca lagi apa tuh? Wa khatimatiha, dan penutupnya. Penutup itu bisa dua, dari amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, atau sebelumnya jadi 3 ayat. Kalau yang sebelumnya ayat bacanya gimana? Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Nah, bisa pakai itu dari situ, bisa dari amanah Rasul, nggak ada masalah. Tapi 2 ayat amanah Rasul itu ayat yang langsung diturunkan Allah kepada Rasulullah pada saat Isra Mi'raj. Karena ada doanya di situ. Itu ayat spesial tuh. Kalau dalam Al-Baqarah ayat spesial yang akhir itu. Jadi yang spesial adalah ayat kursi, yang kedua 2 akhir dari surat Al-Baqarah. Itu spesial. Summa qala, kemudian dia berkata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Kata Al-Lajjaj, dia bilang sama anaknya, saya mendengar Rasulullah bersabda mengatakan hal seperti itu, yaitu dibacakan di kepalanya, maksudnya di kepala kuburannya itu membaca awal surat Al-Baqarah dan akhir surat Al-Baqarah. Qala Al-Hafiz Al-Haythami, berkata Imam Hafiz Al-Haythami, namanya Ibnu Hajar Al-Haythami, bukan Haythami ya. Sa ya. Kecil banget tulisannya di sini di PDF. Rijaluhu mausukun. Hadis ini para perawinya mausukun, bisa dipercaya. Fa isnadu hasan, sanadnya itu hasan. Wa hadza, apa yang dilakukan tadi itu membaca awal Al-Baqarah dan akhir Al-Baqarah di depan kuburan dari seorang yang meninggal, maksudnya di tiang di nisannya itu, hadza ma fa'alahul ansar wal muhajir. Ini adalah praktek orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin. Indama kana yamutu lahum mayitun. Ketika mati orang-orang yang ada di antara mereka. Artinya apa? Masyarakat Madinah dan masyarakat Mekah, ketika ada orang yang meninggal lalu dikuburkan, maka kemudian dibacakan di nisannya itu apa? Awal Al-Baqarah dan akhir Al-Baqarah. 5 ayat di awal, 2 ayat di akhir. Zakara zalika Ibnu Taimiyah mengatakan itu dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Begitu juga Ibnul Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah, itu mengatakan fi kitabir ruh, dalam kitab ruh, halaman berapa? Halaman 10. Saya punya kitabnya, Ar-Ruh. Dan ada juga terjemahnya tuh, Ar-Ruh. Enggak tahu saya bawa enggak dari Palu. Saya ada di Palu tuh. Apa saya bawa tidak, saya enggak tahu. Wal qira'atu tanfa'ul mayyit fi 3 mawadi'. Membaca Al-Qur'an itu memberikan manfaat kepada yang sudah meninggal fi 3 mawadi', dalam 3 tempat.
Apa? Idza quri'a fi hadratihi, ketika dibaca pada saat dia langsung datang ke kuburannya. Satu tuh. Wa au fi ghaibatihi lakin da'alahu akibat, atau dia enggak ke kuburannya, dia doa sekarang ke kita ini, doain ya Allah. Tapi dia baca, setelah itu dia baca doa. Au qasadahu biha wa illam yad'ulahu, atau dia baca tuh surat Al-Baqarah atau Qulhu, dia baca meskipun dia enggak doa. Ngerti enggak maksudnya? Yang pertama, datang ke kuburannya, dia baca di depannya sambil doain. Itu satu. Atau dia enggak di kuburan, dia baca itu Quran, dia doain. Dua kan? Atau dia cuma baca Quran, tapi dia enggak doa. Itu tiga. Maksudnya apa? Ente bisa tiga-tiganya. Maksudnya itu. Membaca Quran dan memberikan manfaat dalam tiga keadaan. Ammal ladzina tamassaku bi adami usuli sawabil qiraati, adapun mereka yang berpegang dengan pendapat bahwa pahala membaca itu tidak sampai kepada mayit, fa innahum, mereka itu sarrahu, mengatakan dengan jelas, bi annal qari'a, bahwa yang membaca tersebut idza da'a ba'da qiraatihi, setelah dia membaca lalu doa setelah membacanya, bi isali sawabi lil mayit, dengan menyampaikan pahalanya kepada mayit, fa innahu yasiluhu bila khilaf, maka itu tanpa diperselisihkan para ulama oleh mereka, itu pasti sampai. Maksudnya apa? Bagi mereka yang mengatakan enggak sampai, doanya itu sampai. Bukan pahala bacaan Quran, tapi mendoakan setelah baca Quran itu sampai. Artinya apa? Mereka mengatakan itu sampai juga. Kesimpulannya gitu. Sampai juga akhirnya. Li'annahu takunu hina idzin min qabilid du'a al-mujma' ala usulihi. Kenapa? Karena ketika itu mereka itu sepakat doa diterima, disepakati sampai kepada yang sudah meninggal. Artinya doanya tetap sampai. Makanya kita baca Allahumma rabbana taqabbal wa ausil sawaba ma qara'nahu. Ya Allah, sampaikan dan terima apa yang kami baca ini buat si A, si B, si C. Kata yang mengatakan tidak sampai, bacaannya nggak sampai. Tapi kalau doanya sampai. Kita baca dan doa, sampai nggak? Sampai. Pada dasarnya hampir sama, nggak ada perbedaan. Fayam bagi doa ba'dal qiraati, maka supaya tidak terjadi ikhtilaf nih antara kita dengan mereka, maka selayaknya kita setelah membaca, baca doa. Setelah membaca Quran tadi itu kita baca doa lil khuruji minal khilaf, supaya keluar dari perbedaan pendapat itu. Mulakhasan min risalati, ini pendapat ini disingkat, diringkas dari risalah namanya Tawdihul Bayan li Usuli Sawabil Quran. Ini nama kitab. Kebetulan saya download, pas saya baca ini saya download, ada di PDF di internet tuh. Saya download kitabnya, ada di PDF, kalau kita mau print bisa. Apa itu artinya? Tawdihul Bayan, melakukan penjelasan terhadap penjelasan tuh di Usuli Sawabil Quran, tentang sampainya pahala membaca Al-Quran. Limuhyi sunnah wa mumit al-bid'ah, yang nulis namanya Abdullah bin As-Sadiq Al-Ghimari. Wa man arada al-mazid, bagi siapa yang ingin mendapat tambahan informasi tentang ini, kata dia nih, falyarji ilayya. Tuh kembali kepada kitab itu. Nanti kapan-kapan saya bacakan tuh kitab itu. Tawdihul Bayan namanya. Saya pikir sampai itu ya. Udah kering saya punya tenggorokan nih. Insya Allah ini kita anggap selesai lah. Ini kan cuma tambahan-tambahan sedikit ya. Insya Allah pada pertemuan 2 minggu yang akan datang kita akan lanjutkan nih pembahasan, sudah selesai tentang sholat jenazah. Dari awal kita bahas sampai ziarah kubur dibahas. Artinya apa? Imam dianggap itu sudah paham. Berarti ente bisa nyampein tuh, kalau ngajar bisa Tes tuh ujian. diuji tes. Artinya kalau kita sudah tahu ini, paling tidak kita ngerti lah apa yang kita lakukan punya dasar dan alasan. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat, menambah wawasan kita. Dan kalau memang ingin itu ya dibaca-baca lagi ulang. Dibaca-baca ulang. Supaya informasi itu nggak hilang. Wallahu musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.